cara kita memandang Tuhan akan menentukan kita menang atau kalah. Saudara harus melihat gambar diri saudara itu, gambar diri hidup diberkati, hidup dipulihkan, itu gambar diri. Kalau saudara tidak membangun fondasi di atas hadirat, kesulitan saudara. Kesulitan. Perjalanan hidupmu, kalau saudara andalkan hadirat, tidak akan membuat saudara itu kacau atau tenggelam dalam kesedihan. Itu jalan-jalan Tuhan terbuka. Yakinkan dirimu sendiri bahwa engkau berharga. Yakinkan dirimu sendiri, saya berhasil. Jadi ketika saudara sedang dilahir baru, sesungguhnya tanah perjanjian itu ada di depan matamu. Sesungguhnya. Tetapi karena pola pikir kita tidak menikmati tanah perjanjian kita. Dan kita selalu gagal. Makanya saya kasih judul, keberhasilankah atau kegagalan. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Ketika kami meninggikan Engkau Bapa pagi hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan, kemenangan ada di pihak kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, keberhasilankah ada di tangan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberikan Tuhan penyembahan kami dan pujian kami yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan sujud. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan tiada. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Berkorban
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, kami memuja-Mu Bapa. kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami bangga bisa memuji-Mu Tuhan. Sungguh kami bahagia Tuhan mengagungkan Engkau. Apa yang bisa kami berikan adalah pujian yang keluar dari mulut kami. Sebuah pengagungan, sebuah penghormatan. Teruntuk hanya bagi-Mu ya Bapakku. Terima kasih Bapa. Biar segala yang bernapas selalu meninggikan Engkau. Dan urapi setiap kami saat pagi ini Tuhan. Sebentar kami sehidangan. Mari Kau berkati kami ya Bapa. Dan biarlah segala pengurapan itu terjadi atas kami. Segala firman yang kami dengar, itu semua dari isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, ambil alih ya Tuhan. Dan kami jemaat-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus sangat baik. Ya. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan tema kita yang kemarin, ya. Bagaimana kemarin tentang
generasi Yosua, dan sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara pandang. Ya, cara pandang kita. Kalau boleh saya lihat di sini, saya memberikan sebuah gambar, ya, dan di situ dicocok-cocokkan dia punya, ya, seperti mainan anak-anak, dan ditaruh, ya, di mana posisinya sesuai dengan ukuran. Saudara lihat, saya memberikan sebuah gambaran ini ketika fokus ini, kemana fokus ini kita taruh, fokus ini apakah yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Maka setiap fokus kita hanya ada dua, keberhasilan atau kegagalan. Dan saudara melihat seperti melihat visi ke depan. Sama seperti Yosua melihat visi ke depan. Yosua yang di Alkitab maksudnya. Ya. Jadi dia melihat visi ke depan. Ya. Bagaimana merebut tanah perjanjian. Maka sebab itu kemarin kita berbicara generasi. Dan kedua seperti janji saya kemarin, saya ingin berbicara tentang apa yang ada di sungai itu. Baru kita berbicara tentang nanti, tentang tembok Yeriko-nya. Ya. Nah, saudara lihat bahwa cara pandang, mengubah cara pandang. Kalau saudara mau melangkah sebuah kehidupan, ya ada banyak sekali ya, berita-berita yang kurang memberkati, tetapi wawasan-wawasan itu penting untuk menjadi barometer saudara, untuk melihat. Ya, bukan berarti kita harus melihat yang mendengar yang baik-baik saja, tetapi terkadang konsumsi yang membuat hatimu gentar, kecut, tawar hati, tidak ada masalah. Yang penting saudara punya pemahaman. Ya, mempunyai pemahaman ke depan bersama Tuhan. Sama seperti Yosua melihat pemahamannya ke depan. Bagaimana Yosua ini dipersiapkan oleh Musa, dipersiapkan oleh istilahnya oleh Musa, bagaimana Yosua ini untuk memenangkan pertempuran, untuk dia berhasil, maka spirit daripada Lewi itu ditaruh dalam pikirannya. Dia mendengar apa pesan-pesan Tuhan, apa pengajaran-pengajaran dari Musa, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu betul-betul merema dalam hidupnya dan dia aplikasikan. Dan banyak sudah berapa tahun, ya di tempat ini kita sekitar 8 tahun lah. Ada yang mungkin baru beberapa tahun, dan itu tidak ada masalah. Ya, mau lama, mau cepat, mau saudara sudah menjadi orang Kristen yang lama atau orang Kristen yang baru, ukuran saudara adalah bagaimana tanggap saudara, bagaimana respons saudara kepada Tuhan. Kalau Kristen sejak lahir, tapi enggak berubah itu kan repot. Ya, cara pandangnya enggak berubah itu repot. Ya, jadi saya percaya di tempat ini cara pandangnya berubah lah. Haleluya. Nah, saya ingin masuk di dalam pengertian ini, cara pandang ini. Ya, dan banyak orang termenung. Dan dia lihat, dia fokus, terkadang fokusnya hijau ya, gambarnya. Kalau lampu merah, kalau gambarnya warna merah itu rasa gentar, rasa takut. Kalau warna kuning, kalau warna hijau, dia lihat ini apa? Wah, subur, makmur, kan gitu ya. Yang dilihat itu memang visi, boleh. Tidak ada masalah kalau mau melihat itu baik. Ya. Tapi ada orang yang perlu hati-hati, masih risau, masih gentar, masih takut. Dia melihat lampu warna kuning atau warna kuning itu penuh dengan ya kehati-hatian. Perlu dengan jalan pelan-pelan. Yang penting selamat ya. Alon-alon asal kelakon, betul ya. Kan ya? Yang penting selamat. Ada orang begitu mengalir saja ya. Ada yang begitu juga. It's okay. Mau warna apa saudara mau melihat hidup saudara? Ya. Makanya gambar ini lihat warna hijau. Artinya apa? Kesuburan. Artinya apa? Padang rumput yang hijau. Makanya kalau domba-domba itu dia senang dengan padang rumput yang hijau. Ya, enggak yang kering, itulah saudara. Nah, kita akan lihat sebuah gambaran dalam firman Tuhan ini. Pembelajaran bagaimana menghadapi tembok penghalang. Ini perlu kita pelajari.
Sebelum melihat tembok Yeriko itu, sebelum melihat tembok penghalang, ada banyak anak-anak Tuhan di hadapannya itu tembok penghalang. Dunia pendidikankah, dunia pelayanankah, dunia pekerjaankah, rumah tanggakah, itu tembok tebal. Kalau saudara saya belajar di dalam mencari ketebalan tembok Yeriko itu kurang lebih 7 meter temboknya kalau kita lihat ini. Ya, walaupun saya belum melihat itu, tetapi kalau kita pelajari daripada ini, itu seperti ada sotoh, ada rumah. Tidak ada rumah itu di atas tembok 1 meter, nggak mungkin, itu pasti dia tebalnya minta ampun. Ya, itu yang mau dirobohkan sama Yosua. Saudara, tembok yang bata yang tebalnya segini aja, oh kita pukul aja, apalagi batanya itu warna merah tua. Borok-borok kita mau hancurkan, mau kita pukul bisa hancur, enggak mungkin, mesti pakai alat. Apalagi setebal gitu, bagaimana logikanya? Pada zaman dulu enggak ada bulldozer, enggak ada alat-alat berat, tidak ada. Ya, jadi menghadapi sebuah tantangan pada waktu itu Musa, terkadang logika tidak bisa diterima sama orang-orang yang tidak memahami karya Tuhan. Dan saya berharap pagi hari ini saudara akan memahami sebelum saudara berhadapan dengan tanah perjanjian. Di situ ada tembok penghalang. Nah, itu yang kita hancurkan. Ya. Nah, saudara lihat, menjadi peringatan dari apa yang akan kita capai ke depan, yang paling pertama adalah cara pandang. Dan saya selalu berkata kepada jemaat, cara pandangmu berbeda dengan engkau belum. Bukan saya menjustis, bukan melihat kekurangan saudara yang di belakang, bukan begitu maksudnya. Tetapi kita terus belajar, terkadang nasihat, motivasi, terkadang ada mungkin ada kata-kata yang mungkin agak tajam sedikit yang saudara terima untuk mengubah paradigma. Ya, paradigma itu cara pandang, perspektif, ya, logika saudara. Nah, kita lihat di sini dalam Yosua 4 ayat 47. Mari kita lihat Alkitabnya. Yosua pasal 4 ayat 4 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Jadi ketika batu-batu itu ditaruh, dikatakan itu tanda bahwa sungai Yordan itu terputus, itu 2 kali disebut. Terputus, penegasan. Saudara lihat, ya. Yang pertama kita akan bahas, ada 2 pembahasan. Pertama adalah batu peringatan pertama di tengah sungai. Dikatakan di tengah sungai. Ya. Apa arti daripada batu yang di tengah sungai itu? Pola pikir 12 suku harus sama dengan pola pikir Yosua. Untuk melihat Tuhan, bagaimana cara melihat Tuhan. Makanya dikatakan, semua itu kan 12 suku itu ada anak, cucu, kakek, nenek, kan gitu ya, opa, oma kalau bahasanya sini ya. Ya, bahkan di situ ada cucu cicitnya di situ ya. Artinya apa? Diwakili oleh 12 suku. Diwakili untuk apa? Untuk sama pola pikirnya. Makanya kalau merebut tanah perjanjian, paling pertama adalah pola pikir 12 suku ini harus memikul batu. Semua beban-beban itu dipikul semua di situ. Supaya apa? Terkadang dalam satu rumah itu tidak sepaham. Suami istri nggak sepaham. Anak orang tua tidak sepaham. Betul ya? Dalam satu gereja, antara pelayan tidak sepaham.
Atau jemaat sama jemaat nggak sepaham. Ya, makanya sebelum menembus tembok Yeriko ini dibikin sepaham dulu. Ya, bagaimana caranya? Ayo bawa batu semua satu-satu supaya tahu bagaimana caranya. Batunya itu bukan kerikil, itu batu. Batu itu besar. Tidak ada membangun sebuah tugu itu pakai batu kecil. Mereka itu bawa batu-batu besar semua. Jadi kalau di pungguk itu di pundaknya, ya. Kalau dilihat di sini kamu bawa batu-batu itu artinya begini. Di dalam pemahaman ini saudara lihat bahwa kata angkatlah masing-masing sebuah batu di atas bahu, bukan batu kecil. Bukan segini. Besar. Bawa. Betapa beratnya bebannya. Ya. Selama perjalanan mereka sejak keluar dari Mesir sampai di padang gurun itu beban berat bagi hidup mereka. Dan saya mau katakan bebanmu sebelum mendengar firman ini, saudara paham baik-baik. Beban dari kemarin, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 tahun yang lalu. Kalau saudara tanggap ini ayat, maka saudara akan tembus tembok Yeriko. Ya. Dan saudara lihat di sini, angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Jika, ayat 6, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, Bapak ngapain? Bapak kurang kerjaan bawa batu, kan begitu ya. Mungkin mereka bertanya lah pada saat itu, walaupun tidak di Alkitab dicatat gitu ya. Tapi saya ingin berbuat logika sendiri. Ngapain? Tetapi firman Tuhan katakan, apa artinya bagi batu-batu itu bagi kamu? Supaya mereka mengerti itu selama-lamanya. Jadi nggak ada ukuran, nggak pakai 1 tahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya sampai hari ini. Supaya kita mengerti apa makna di sungai Yordan ini. Apa maknanya? Apa pengertiannya sebelum mereka melangkah? Nah, makanya di ayat 7 dikatakan, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, dan hari ini saya mau ngomong sama saudara lewat firman ini. Ya, bahwa air sungai Yordan itu terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Hebat benar tabut ini. Ini berbicara tentang kuasa hadirat. Jadi kalau saudara tidak menghargai hadirat, tembok-tembok penghalang itu tidak akan runtuh. Ya, ini berbicara hadirat. Kalau saudara benar-benar mengerti di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studimu, kau menghargai hadirat, maka penghalang-penghalang itu akan dirobohkan. Paling banyak itu penghalang daripada usaha pekerjaan, paling banyak dalam dunia pendidikan, itu masalah biaya aja. Masalah biaya, nggak jauh-jauh dari situ. Ya, itu tembok penghalangmu yang terbesar. Kalau malas-malas ya sudah, tinggal kita nasihati. Tapi kalau kita nasihati, biaya nggak ada kan juga nggak bisa juga. Kan betul. Ya, itu tembok penghalang. Makanya bebannya itu bawa ke sini. Sungai Yordan, nanti kita bahas dengan Sungai Yordan. Kenapa ditaruh di Sungai Yordan? Ya. Nah, saudara perhatikan, di dalam kebenaran ini, bahwa air Sungai Yordan itu terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Maka arti daripada ayat ini, saudara lihat, Allah itu berkuasa. Dan di sini dikatakan kita harus mengenal dengan benar hari ini akan pribadinya, cara kita memandang Tuhan akan menentukan kita menang atau kalah, keberhasilan atau kegagalan di dalam pertandingan hidup kita. Jadi kalau saudara melihat cara berpikirmu, cara pandangmu, cara engkau berbicara, cara engkau membangun sebuah kehidupan. Kalau di sini saudara berkata-kata, kalau di dalam bahasa akademiknya narasi-narasi saudara. Kalau di dalam bahasa hukumnya itu argumen-argumen saudara. Ya, pendapat-pendapat saudara. Itu menentukan perjalanan hidupmu.
Makanya sering saya mau katakan, kalau saudara bilang gagal, itu saya harus luruskan. Saya harus betul-betul luruskan. Ya, musim hujan sudah nggak hujan-hujan lagi, Pak, kering terus, Pak. Ya, susah, Pak. Itu saya perlu luruskan. Ya. Dan saudara melihat bahwa cara pandang itu kacamatamu. Seberapa besar kacamatamu? Beda dengan kalau rabun. Rabun itu repot memang ya. Tapi saya tidak menghina kacamata karena saya juga pakai kacamata. Ya, jadi tidak menghina kacamata, orang yang berkacamata. Saya plus. Ya, plus 2, hampir 2. Tapi begini, tidak menghambat untuk cara pandang saya. Kalau lihat dari jauh itu seperti tidak kelihatan wajah dengan jelas. Tahu saudara di situ, tapi nggak begitu melihat dengan jelas. Ya, tapi kalau lihat rencana Tuhan itu jelas. Betul nggak? Coba yang nggak pakai kacamata coba buka lihat begini baca, bisa baca nggak? Kadang-kadang kan nggak bisa baca kan, perlu pakai kacamata kan? Tapi kalau lihat rencana Tuhan nggak perlu pakai kacamata. Ubah pola pikir, cara pandangmu. Ya, mesti pakai kacamatanya orang, Pak, bagaimana ini pakai kacamata orang dicocok-cocokkan. Kadang-kadang kan nggak bisa. Sebenarnya ya plus jadi kasih kacamata minus, kan nggak nyambung dia. Kadang-kadang kita minta penghiburan dari orang lain. Bagaimana Pak, bagaimana Bu? Sebenarnya kalau kau ngerti saja dengan peristiwa ini, kau lihat ke depan, cara pandangmu kepada Tuhan, tanah perjanjianmu. Saudara, sesungguhnya saudara itu diberkati. Sesungguhnya saudara itu sukses. Cuma cara pandangnya harus perlu diluruskan. Amin ya. Nah, saudara lihat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Nanti 26b-nya. Ya. 1 Samuel 17 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Terus ayat 27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. ya, saudara lihat. Di dalam ayat ini kemenangan Daud melawan Goliat ditentukan dari cara Daud memandang Tuhan dan memandang dirinya dengan benar. Saudara memandang Tuhan itu luar biasa, tetapi saudara kadangkala, saudara memandang diri saudara itu rendah, tidak mampu, tidak bisa. Mohon maaf kata, saya bodoh Pak. Saya miskin Pak, saya memang gak punya apa-apa Pak. Ubah cara pandangmu. Saya gagal Pak, saya bangkrut Pak. Buka ini bangkrut, buka itu bangkrut. Pelayanan 1 orang yang datang, 20 orang yang keluar Pak. Gitu. Cara pandang kita itu selalu yang pesimis, yang negatif. Tidak untuk Daud, Goliat itu besar. Tapi cara pandangnya siapa itu yang mencemooh Allahku? Apa yang dia bilang di sini? Ya, dia katakan Daud melihat musuhnya sebagai orang yang tak bersunat. Tidak disertai Tuhan, kata tidak bersunat. Daud punya gambar diri yang benar. Saudara harus melihat gambar diri saudara itu. Gambar diri, hidup diberkati, hidup dipulihkan. Itu gambar diri. Ya. Terkadang kalau saudara gini loh. Saya ini kan Ambon Manado. Artinya apa? Biar hitam tapi manis, kan begitu. Betul ya? Jangan kita melihat diri kita itu, waduh minder, gambar dirinya kacau. Makanya kata Ambon itu manis, biar hitam tapi manis, itu puji Tuhan. Ya, jadi apapun sukumu, apapun sukumu, apapun latar belakang orang tua itu orang tua the best. Betul ya? Orang tuamu itu the best. Kenapa saya dilahirkan oleh mama saya gini? Sudah begini mesti lihat mamanya disalah-salahkan. Kenapa?
Tidak boleh, itu gambar dirimu tuh kacau. Tidak dengan Daud. Daud melihat gambar dirinya itu benar. Dirinya sebagai orang yang disertai Tuhan. Ya. Dan hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, gambar diri 10 pengintai dengan 2 pengintai berbeda. 10 pengintai melihat apa yang dilihat. Raksasa. Kita kayak belalang. Kita bisa diinjak-injak. Gambar dirinya itu gagal saja dilihat. Ubah. Kalau 2 pengintai apa? Kita telan dia. Kita menang, kita bisa rebut. Gambar dirinya Rahab bagaimana? Kalau kita lihat dalam Yosua pasal 2, di situ dikatakan ayat 10. Dia dengar, dia bilang apa? Laut Tiberau ketika berjalan itu bisa terbelah. Ada 2 raja itu dikalahkan. Dia punya gambar diri. Kenapa? Dari dia mendengar. Kalau kita lihat Rahab, makanya dia bilang begini, Allahmu, Allah yang hebat, baik di langit, baik di bumi, maupun di bawah bumi. Makanya dia bilang Rahab begini, ingat-ingat akan aku kalau engkau menguasai tanah Kanaan ini. Gambar diri Rahab, itu wanita pelacur loh. Berdosa loh. Tapi dia ubah gambar dirinya. Dan kadang-kadang kita ini, gambar diri kita kacau. Tidak ada kegagalan di tempat ini. Gak ada anak yang bodoh. Gak ada ya. Saudara punya kelebihan. Kalau mungkin saudara kurang cantik. Pak pendeta nuduh ya, enggak. Saya mau kasih contoh. Atau kurang cakep. Masing-masing saudara dibenerin itu. Sampai bunyi ngerut-ngerut katanya. Ya. Artinya apa? Artinya saudara punya kelebihan dari kekurangan saudara. Amin. Ada kelebihan saudara. Makanya begitu Rahab mendengar, yang saya mau katakan tolong steril pendengaranmu. Sterilkan pendengaranmu. Jangan suka yang negatif. Bagaimana? Setuju enggak? Setuju. Sterilkan dari asupan-asupan omongan yang bilang, iya, kamu enggak bisa. Mamamu itu enggak bisa. Ya, memang kamu tuh begini. Sterilkan dalam nama Tuhan Yesus, saya tutup mulutmu. Gitu doakan. Doakan saja. Saya mau bilang begini mau saudara. Saudara orang diberkati? Amin. Jangan pola pikir orang yang gak diberkati. Susah Pak. Waduh, ini beda konsep ya, beda nih. Kalau saudara punya kalau saudara punya persoalan, mungkin saudara ditolong, saudara mendapatkan pertolongan, itu puji Tuhan. Tapi seringkali ketika saudara hidup diberkati, saudara seperti hidup orang menderita. Nah, saudara ngomong begini, saya nggak punya apa-apa Pak. Saya memang begini. Saya banyak kebutuhan segunung, bukan selangit, segunung. Tahukah saudara, ketika saudara berkata-kata positif, saudara sedang mengaminkan pikiran saudara. Walaupun saudara belum melihat jawaban, walaupun saudara dalam kekurangan, walaupun saudara butuh, tetapi saudara ketika melakukan seperti 2 ekor ikan 5 ketul roti. Nah itu dia. Saya ubah konsep saudara. Ini perspektif. Bagaimana ini kasih makan orang? Gak mungkin 5.000 orang. Laki-laki belum perempuan belum anak-anak. Yesus bilang apa? Dicuci otak mereka. 12 murid itu dicuci. Sini apa yang ada padamu? Tuhan bilang tak cari. Enggak. Apa yang ada padamu? 2 ekor ikan Pak. Enggak bilang Pak. Bukan Pak Pendeta, 2 ekor ikan Tuhan,
dan 5 ketul roti. Bawa sini. Bagaimana mungkin? Mungkin dalam pikiran mereka. Yesus bawa ke sini dengan maksud cuci otak mereka. Bawa ke sini. Artinya apa? Bawa ke tangan surga. Adahkan ke langit. Seringkali saudara diberkati, saudara enggak mengucap syukur. Apalagi enggak diberkati. Diberkati saja enggak mengucap syukur, apalagi enggak diberkati. Itu repot benar. Saya susah, Pak. Dan kita aplikasikan, kita perkatakan. Dan saya pernah mendengar itu. Susah, Pak, biaya uang sekolah enggak ada, Pak. Saya mau bilang saudara begini, sekalipun belum ada, tapi konsep saudara, saya pasti menerima. Saya pasti diberkati. Saudara sedang mengaminkan perkataan saudara lewat pikiran. Kadang perkataan, iya saya percaya, pikiran enggak. Apalagi hati itu enggak. Karena apa? Logika. Memang enggak ada. Pelajaran ini mengatakan bagaimana Daud melihat Goliat. Dengan batu kecil, aku bunuh kau. Goliat bilang memang aku ini anjing. Goliat ngomong begitu. Hanya pakai seutas tali dan batu kecil. Tapi Daud berkata begini, aku lihat cara Tuhan yang bekerja. Maka dalam kehidupanmu, lihat cara kerja Tuhan di dalam pendidikanmu, lihat cara Tuhan bekerja dalam usahamu, lihat cara Tuhan bekerja dalam keluargamu. Maka kau lihat akan keberhasilan, bukan kegagalan. Yang membuat kita gagal karena cara pandang kita. Yosua 4 ayat 9. Yosua 4 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam, pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Saudara lihat, di dalam ayat 9 ini, saya perlu penjelasan ayat-ayat itu supaya kita mengerti dan memahami. Kalau di ayat ke-7, batu-batu itu di pungguk, di bahunya, itu ditaruh. Kalau bahasa aslinya itu ditaruh. Belum dibangun, baru ditaruh. Ya. Tetapi ketika di sungai, ya, kata menegakkan itu kom, bahasa aslinya kom. Itu membangun atau bahasa Inggrisnya to make binding. Untuk membuat itu pengikatan. Jadi batu ditaruh itu ada ikatan janji. Ada sebuah pengertian supaya pada nanti selama-lamanya anak-anakmu kalau bertanya ceritakan. Di sungai Yordan itu ada ikatan janji. Di mana telapak kaki imam-imam itu dibuat batu di situ. Makanya Yosua pada saat menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu pondasi saudara. Pondasi saudara tempatnya berpijak kaki. Mengangkut tabut itu dibangun pondasi. Kalau saudara tidak membangun pondasi di atas hadirat, kesulitan saudara. Kesulitan. Artinya kalau saudara tidak mau membangun doa, tembok Yeriko nggak bisa roboh. Bangun itu. Itu pondasimu. Pada waktu 12 itu dibawa, ya, 12 batu dibawa oleh 12 suku ini, Yosua ada di tengah-tengah. Jadi itu sungai itu kering. Ini perjalanan sungai sudah kering. Pada waktu diangkat tabut itu sungai itu bisa kering hanya sebatas berapa meter. Padahal sungai itu meluap dikatakan firman Tuhan. Artinya pada musim panas itu kan salju mencair. Itu sampai ke sungai Yordan dan pelebaran dari sungai Yordan itu 2 kali lipat. Begitu dalamnya. Diangkat tabut, sungai itu bisa kering. Pas di tempat perjalanannya. Dan Yosua membangun
Artinya menegakkan, membangun batu-batu itu, ditaruh, disusun oleh Yosua di tengah. Lalu cerita ini begini. Pada Yosua 4 ayat 10 sampai 11. Yosua 4 ayat 10 sampai 11 demikian bunyi firman Tuhan. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Begitu mereka semua berangkat menyeberang dengan cepat-cepat, terus Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, ketika semua sudah selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. kita lihat ayat 17. Ayat 17. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Demikian perintahnya. Keluarlah dari sungai Yordan. Yang pembawa tabut Allah itu keluar dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Yang membuat sungai itu bisa kering dalam perjalanan karena tabut Allah. Begitu tabut Allah sudah sampai ke seberang, baru air sungai itu kembali. Perjalanan hidupmu, kalau saudara andalkan hadirat, tidak akan membuat saudara itu kacau atau tenggelam dalam kesedihan. Itu jalan-jalan Tuhan terbuka. Ini konsep cara pandang ke depan, hikmat saudara dapatkan ketika saudara mungkin lihat klien saudara, ketika saudara lihat pelanggan saudara, ketika lihat saudara pendidikan saudara, pelajaran saudara. Itu hikmat Tuhan itu turun ketika apa? Ketika saudara dalam hadirat. Ada orang-orang yang ingin merugikan saudara. Kami pernah alami. Tuhan sebelum orang itu merugikan, Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih pengertian, oh begini, oh begini. Maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Lalu batunya bagaimana? Saya mau fokus kepada batu ini. Batunya kemana? Batunya itu tertutup air. Kesimpulan nanti saya jelaskan kenapa batu itu tertutup air. Sudah ditaruh di tengah-tengah yang kering, tiba-tiba, kan ini kan bangun tugu kan? Tetapi apa yang terjadi ketika tabut Allah itu sudah berjejak kakinya si pengangkat itu di tempat yang kering, maka air itu meluap, menutupi batu itu. Artinya batu itu tenggelam. Saya kasih jeda di sini. Kita lanjut yang ke lain. Yang kedua, batu perintahan kedua di tanah perjanjian. Berarti satu di sungai Yordannya yang sudah tenggelam dan yang satu ada di tanah perjanjian. Tolong dibacakan Yosua 4 ayat 20 sampai 24. Yosua 4 ayat 20 sampai 24 demikian bunyi firman Tuhan. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua. Itu dibangun kata ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu terus telah mengeringkan di depan kamu air sungai Iya, Yordan. telah mengeringkan terus. Sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita. Sampai kita dapat menyeberang supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa bahwa kuat tangan Tuhan
dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi batu yang kedua ini memberikan pengertian supaya saudara tahu hari ini. Dan saudara harus takut dengan Tuhan. Dan berkatalah ia kepada orang saya, demikian apabila saudara bertanya. Ini kan baru saudara dengar ini ayat ini. Apa maksudnya batu-batu ini? Apalagi di Komsel, apa maksudnya batu ini? Jelaskan dengan baik. Apa arti batu ini? Israel telah menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Itu kata firmannya. Tetapi maknanya, saudara lihat, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya bangsa di bumi ini tahu, supaya kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan alam. Jadi kalau saudara nggak takut Tuhan, itu repot. Pengertiannya, kesimpulan kedua tugu peringatan ini melambangkan dari dua ini. Apa yang kita tinggalkan dan apa yang kita dorong dalam perjalanan iman kita. Apa maksudnya? Nanti kalau diceritakan, yang lalu itu bagaimana, yang di sungai itu kenapa? Kenapa mesti dibangun? Kenapa di Gilgal, di tanah bukan perbatasan, sebelum masuk tanah perjanjian, itu dia mesti tinggal di Gilgal. Itu mesti ditaruh lagi, dibangun lagi 12 batu. Apa yang di belakang dan apa yang di depan? Pertama, arti batu di tengah sungai Yordan. Hidup lama kita, cara berpikir kita tenggelam dan terkubur dalam sungai Yordan. Peristiwa baptisan ini. Batu berbicara peristiwa hidup lama kita, pola berpikir kita, dosa kita terkubur. Dan saudara, kalau mau merebut tanah perjanjian, benar-benar perhatikan, kalau ini dosa jangan lakukan. Saudara tidak akan pernah melihat tembok Yeriko tanah perjanjian. Makanya Yosua kasih tanda di sini. Ini beban-beban dikubur di sini. Persoalan-persoalan di Mesir dikubur di sini. Ya, hidup lama kita, cara berpikir kita. Yang kedua, pola pikir Mesir dikubur di dalam sungai Yordan. Masih di Mesir, maaf kata, keduniawian lebih kuat. Padahal saudara sudah dibaptis loh. Pak Pendeta, boleh saya dibaptis? Oh boleh, puji Tuhan. Kasih pelajaran. Ketika saudara dibaptis lahir baru, pola pikirnya enggak baru. Harus baru. Sudah dikubur. Masa sukar di padang gurun sudah ditenggelamkan. Apa yang kau alami, kerugian-kerugianmu? Apa yang kau alami, kegagalan-kegagalanmu? Itu sudah ditenggelamkan di sungai Yordan lewat peristiwa baptisan itu. Dikasih tanda di situ. Kalau saudara mau melihat tanda perjanjian saudara, cara berpikir, cara pandang, emosi, apalagi menghakimi, menjustis, memfitnah, menggosipin, apalagi tersinggung, apalagi sudah dikubur di sungai Yordan. Bukan dosa itu di sungai Yordan dikubur, dosamu di sana, bukan. Pola pikirnya, artinya apa? Ketika saudara masuk di dalam dimensi baptisan itu, artinya apa?
saudara hidup baru. Saudara lahir baru, cara berpikir yang baru, perasaan yang baru. Sampai hari ini perasaanku Pak Pendeta, sakit minta ampun Pak Pendeta. Sudah ditenggelamkan di Sungai Yordan, sudah ditenggelamkan dalam baptisan, masih sakit hati, masih kecewa. Gimana? Setuju? Bingung saudara. Ya, saudara lihat ini. Yang kedua, apa arti batu di tanah perjanjian? Apa artinya? Ya, saudara perhatikan. Cara hidup berada di tanah perjanjian, jangan lagi nyaman dengan dosa. Yang kedua, visi tanah kita, visi kita tanah perjanjian, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, itu visi ke depan. Yang ketiga, cara berpikir, berkata-kata, bertindak, bahwa kita sudah ada di tanah perjanjian, itu cara berpikirmu. Itu artinya dibangun itu. Makanya sebelum merobohkan tembok Yeriko, dibangun itu, batu 12 suku itu di tempat itu. Supaya pemahaman, nanti kalau mereka berperang itu 40.000 berperang, tidak akan ada yang meninggalkan Yosua. Mereka berani mati. Ketika mereka memuji, mereka bersama-sama menguji, mengagungkan. Makanya kita bangunnya apa? Saya ingin membangun cara berpikir saudara. Ya. Cara berpikir janda Sarfat. Dia bilang apa? Besok aku mati. Janda Sarfat dicuci otaknya sama Elia. Lalu apa yang janda Sarfat lakukan? 3 tahun 6 bulan. Artinya apa? Saudara, sebentar Yehuda Ker. Di situ kita berbagi. Tanggal 17, tanggal 10, perjamuan kasih. Bagaimana di situ kita mengamplikasikan tepung segenggam, ini yang aku punya. Tapi saudara lihat, janda Sarfat beri yang terbaik. Kalau Yehuda Ker beri yang terbaik bagi mereka. Makanya kalau saya mendampingi saudara, saya memberikan waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik. Tidak sedikit perasaan hati yang terbaik. Untuk apa? Keberhasilan saudara. Jangan lagi kita berpikir, wah enak dia kalau dibantu. Permisi ya, jangan berpikir begitu. Berpikirlah seolah-olah saudara itu diberkati walaupun belum. Berpikirlah saudara seperti orang yang diberkati. Berpikirlah saudara seperti orang yang di tanah perjanjian. Padahal itu belum sampai di tanah perjanjian. Baru di Gilgal. Baru di tepi, di luar tanah perjanjian. Tapi pola pikir Yosua. Makanya kalau saudara pola pikir, saudara diberkati, saudara sedang mengaminkan pikiran saudara. Kalau saudara berkata, saya tidak bisa, saya rugi, saya enggak punya. Saudara sedang mengaminkan pikiran saudara. Setuju? Ini saya berbicara konsep. Konsep berpikir tanah perjanjian. Kalau saudara punya konsep yang sama seperti Yosua ini, tembok Yeriko, enggak perlu pakai bulldozer. Ketika saudara memuji, di situ jalan keluar saudara. Ketika saudara menyembah, di situ jalan keluar saudara. Setuju ya? Nah, saudara lihat, cara berpikir, berkata-kata, bertindak, tolong disterilkan. Bahwa kita sudah ada di tanah perjanjian. Siapapun saudara, harus ditolong, dibantu. Tetapi ketika saudara mampu, lalu saudara berkata, saya tidak bisa Pak. Gak apa-apa. Karena saudara sedang mengimani. Ya. Amin. Selanjutnya, majulah dengan langkah iman. Mereka tidak bisa menghadapi tembok penghalang kalau cara pandangnya tidak diselaraskan.
peristiwa di Sungai Yordan di mana Yesus menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Jadi kita pun harus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Yesus. Kalau di Sungai Yordan batu 12 suku dikubur di situ, tetapi di zaman perjanjian baru batu penjuru dikubur di situ, yaitu Yesus tenggelam di sungai itu. Sejak peristiwa Yesus keluar dari air, apa yang terjadi? Peristiwa di Kana, anggur, air berubah menjadi anggur. Mukjizat demi mukjizat itu terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang buta melihat. Masalah 5.000 orang itu semua diselesaikan. Masalah ekonomi diselesaikan. Masalah apapun sejak 3,5 tahun Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara sedang dilahir baru, sesungguhnya tanah perjanjian itu ada di depan matamu. Sesungguhnya. Tetapi karena pola pikir kita tidak menikmati tanah perjanjian kita. Dan kita selalu gagal. Makanya saya kasih judul, keberhasilankah atau kegagalan? Kalau saudara berhasil, ubah konsepmu. Saya katakan kemarin, khotbah kemarin, saya butuh waktu 2-3 tahun buat generasi kedua. Padahal mereka masih dalam berjalan. Tapi konsep saya, mereka berhasil. Demikian juga Bapak Ibu yang buka usaha. Dan saya sudah selalu berkata dan tidak pernah keluar di kata saya. Jangan-jangan bangkrut nanti, jangan di situ. Tidak pernah. Dan saya selalu berdoa, dimanapun kakimu dipijakkan, itu menjadi milikmu. Dimanapun kau pijakan di rumahmu, itu jadi milikmu. Dimana kau pijakan pendidikanmu, itu menjadi milikmu. Engkau diberkati, karena itu tanah perjanjian yang akan diberikan kepadamu. Itu konsep. Tapi kalau saudara punya konsep, tidak yakin, tidak percaya, saudara tidak mengaminkan dirimu sendiri. Pelajaran hari ini adalah, yakinkan dirimu sendiri bahwa engkau berharga. Yakinkan dirimu sendiri, saya berhasil. Yakinkan dirimu sendiri, cara pandangmu, cara pandang ke depan, tidak ada masalah, tembok-tembok itu akan runtuh. Yakinkan dirimu bahwa orang tua saya diberkati. Anak-anak yang dalam dunia pendidikan, Anda butuh pendidikan kah? Butuh dana kah? Doakan orang tuamu diberkati. Saya percaya orang tua saya diberkati. Kalau saudara hanya minta tak terus, tapi tidak doakan kan nggak bisa juga. Doakan dia. Doakan, papa saya diberkati, mama saya diberkati. Maka saudara akan lihat tanah perjanjianmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tidak ada lagi kegagalan bagi umatmu. Terbuka ladang-ladang baru bagi mereka. Diberkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Diberkatilah pendidikan umatmu. Diberkatilah umat-umatmu di saat ini. Tahun ini adalah tahun tanah perjanjian mereka. Tahun ini adalah tahun diberkati. Tahun ini adalah tahun dibukakan. Segala ladang-ladang mereka. Kia rabayat sakat akal arabayalan. Kia rabayat sakat akal arabayalan. Kia rabayat sakat akal. Saudara dengan iman, saudara katakan inilah tanah perjanjianmu. Katakan Tuhan, aku diberkati. Aku diberkati berlimpah-limpah. Dengan iman kau katakan. Saudara akan diperluas daerah-daerah saudara. Diperluas, diberkati. Jangan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Bangkit berdiri. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dengan iman aku percaya dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Yesus Tuhan. Engkau memberkati aku Saudara berdoa, berlimpah-limpah. yakinkan pujian ini dengan imanmu. Tanah perjanjianku Tuhan, apa yang aku kerjakan akan diperluas Tuhan. Daerahku, Kurala rabaya sakat aku. Kiala rabasakat. kiranya Kiala rabasakat akat aku. tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengarkan pesan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan-Mu. Dan kami berterima kasih atas semua anugerah-Mu. Kami percaya. Kami akan mempercayai dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau Allah yang besar, yang mengubah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Amin. Kami mengucap syukur Bapa Sorgawi. Segala berkat Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Ketika Engkau membawa ke tempat ini, ketika kami datang ke tempat ini akan berbeda ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mempunyai pemandangan yang baru bahwa kami menerima tanah perjanjian
mulai hari ini. Setiap jemaatmu akan diberkati Tuhan. Setiap keluarga-keluarga akan diberkati Tuhan. Dan tiap pendidikan anak-anak Tuhan akan diberkati Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Diberkati engkau di bumi, namamu tercatat di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.